Selamat datang tahun 2024, selamat tinggal tahun 2023. Sudahkah kita bertemu, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Volume 1, bab 7151 sampai bab 7155. Dalam pandangan Bo Zongyong, tinggalnya Chen Zimin tentu akan membantunya. Jika berhasil, ia juga akan membutuhkan bantuannya untuk menutupi kemundurannya dan membantu menemukan tempat tinggal yang aman. Oleh karena itu, Paman Zongyong tidak ingin Chen Zimin pergi. Namun saat ini, Paman Zongyong tidak berani menimbulkan masalah. Dia melihat bentuk dengan jelas dan mengetahui apa yang penting dan apa yang penting. Pertama-tama, saya pasti tidak bisa pergi, karena hanya dia yang memiliki kemampuan untuk merebut Peter Zhou dari FBI. Kedua, dia tidak berani membiarkan Chen Zimin tinggal dan menantang persyaratan FBI. Karena jika FBI benar-benar menarik perhatian FBI akan memaksa mereka untuk melakukannya, berpindah lingkungan, maka sulit untuk lolos, dan kecil kemungkinannya untuk menang jika Anda mengambil tindakan secara langsung. Tetapi jika Anda benar-benar mengubah keadaan, saya khawatir tidak akan ada peluang untuk mengambil tindakan. Jadi setelah mempertimbangkan dengan cermat, Zongyong Bo memutuskan untuk membiarkan Chen Zimin pergi dulu agar tidak menarik perhatian FBI. Ketika Chen Zimin mendengar apa yang dikatakan Paman Zongyong, dia merasa sangat tidak bahagia, bahkan 10.000 orang tidak bahagia. Tapi dia juga mengerti bahwa dalam kasus ini, dia pasti tidak bisa terus memikirkan hal itu. Lagi pula, FBI hanya berjarak beberapa distrik dari sini. Jika mereka benar-benar terprovokasi, misinya mungkin tidak akan selesai, dan Tuan Inggris pasti akan menghukumnya saat itu. Jadi, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata kepada Paman Zongyong, "Zhang Tua, tolong jaga aku di sini. Aku akan kembali dulu. Jika kamu butuh sesuatu, telepon aku." Paman Zongyong berpura-pura hormat dan berkata, "Oke, Tuan Chen, silakan berjalan perlahan." Chen Zimin merasa kesal di dalam hatinya, memutar matanya ke arah Ye Chen, lalu mendengus dingin, melambaikan tangannya dan pergi. Ketika Ye Chen melihatnya keluar, dia berpura-pura lega dan berkata kepada Paman Zongyong, "Terima kasih atas kerjasama Anda berdua. Kami semua di sini untuk bekerja, harap dipahami." Paman Zongyong tidak meragukan Ye Chen, jadi dia mengangguk dan berkata, "Semua orang di sini untuk bekerja, dapat dimengerti. Kami mengikuti persyaratan FBI, dokter. Anda juga harus berusaha untuk tidak membiarkan FBI mengganggu kami." "Oke." Ye Chen mengangguk, lalu dia berbisik, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar bersama Dr. Pitt. Zongyong Bo melirik ke arah Dr. Pitt yang mengikutinya. Dia merasa dokter itu tampak sedikit terkejut, tetapi karena dia tidak mahir dalam sugesti psikologis, dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah Ye Chen keluar, dia kebetulan melihat Chen Zimin berjalan ke pintu masuk lift dengan marah, jadi dia segera mengambil beberapa langkah untuk mengikutinya. Pintu lift terbuka dan begitu Chen Zimin masuk ke lift, Ye Chen langsung mengikutinya. Melihat Ye Chen mengikuti Ye Chen ke dalam lift, Chen Zimin merasa sangat marah. Dia menarik kerah bajunya dan bertanya dengan wajah tegas, "Apa yang kamu lakukan mengikutiku? Apakah kamu memenuhi syarat untuk naik lift yang sama denganku? Keluar!" Ye Chen terkekeh dan berkata dengan cepat, "Tuan Chen, tolong jangan marah. Saya melepaskan salah satu dari Anda. Ini adalah permintaan FBI,
orang-orang FBI itu tidak melakukan banyak bisnis sepanjang hari. Mereka sungguh sampah. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Coba pikirkan, orang besar seperti Anda adalah salah satu tamu paling terhormat di rumah sakit kami. Jika FBI tidak mengomeli Anda, beri saya keberanian, saya tidak akan berani menyinggung perasaan Anda. Apakah Anda mengatakan itu? Dua pujian Ye Chen membuat suasana hati Chen Zimin yang marah sedikit mereda. Dia berpikir dalam hati bahwa dokter di depannya pasti bertindak berdasarkan perintah. Tidak ada orang lain yang bisa mengabaikan permintaan FBI. Terlebih lagi, sikap dokter ini rendah hati dan kata-katanya menyenangkan. Kemarahan di hatinya agak lega. Jadi, dia berkata tanpa ekspresi, "Kamu benar. Semua FBI ini adalah sampah. Aku tidak bisa menangani bisnisku dengan sia-sia, dan mereka masih mengurus keluarga pasien lain. Dasar bajingan sialan." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan senyum minta maaf, "Kamu benar." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat merendahkan suaranya dan melanjutkan, "Tuan Chen, jangan terlalu cemas. Saya akan menunggu sampai malam untuk amati kegiatan FBI itu. Jika mereka santai dan tidak terlalu ketat di malam hari, jika Anda ingin datang dan berkunjung, saya akan menemukan cara untuk Anda." Ketika Chen Zimin mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar, dan tanpa sadar dia bertanya, "Metode ini layak?" Ye Chen berkata dengan penuh perhatian, "Menurutku masalahnya tidak besar, tapi kita masih harus menunggu sampai malam untuk mengamati dan mengamati. Mereka adalah sekelompok orang yang ketat dan longgar dalam hal suatu kali. Mereka akan lebih ketat ketika pemimpin datang dan melonggarkan ketika pemimpin pergi." Chen Zimin berpikir dokter ingin menjilatnya, jadi dia segera berkata, "Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini, saya pasti akan melakukannya. Sampaikan kata-kata yang baik untukmu di depan ketuamu nanti." Ye Chen berkata dengan semangat, "Oh, Tuan Chen, terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, melihat lift mencapai garasi bawah tanah, Ye Chen berkata, "Tuan Chen, saya akan mengantar Anda ke mobil, dan kita akan mengobrol di jalan." Chen Zimin mengangguk, dan kali ini dia tidak keluar dengan sopir. "Saya pergi ke bandara untuk menjemput Paman Zongyong, jadi lebih nyaman bagi mereka berdua untuk berbicara." Saat Chen Zimin berjalan menuju Rolls-Royce-nya, dia bertanya kepada Ye Chen, "Menurutmu jam berapa mereka akan lebih santai?" Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Saya kira itu akan cukup dalam 1, 2 atau 3 jam. Ini hampir selesai." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Saya menyarankan Anda, jangan." Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Chen Zimin melihat seseorang datang ke arahnya dan segera menyela, saya akan menyerahkan pasiennya kepada Anda. Saya pasti lega, tetapi syarat saya adalah kita harus memberikan perawatan terbaik dan menggunakan obat terbaik, dan kita tidak boleh meninggalkan gejala sisa apapun pada pasien." Ye Chen mengangguk cepat seiring dengan kata-katanya, "Itu dia. Itu jangan khawatir, kami sangat teliti dalam pekerjaan kami." Chen Zimin bersenandung puas dan berjalan ke Rolls-Royce. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Masuk ke mobil dan bicara." "Oke." Ye Chen mengangguk berulang kali dan melihat bahwa Rolls-Royce telah terbuka secara otomatis. Jadi dia berinisiatif membukakan pintu untuk Chen Zimin dan memintanya untuk duduk. Kemudian dia pergi ke kursi penumpang, membuka pintu dan masuk. Setelah masuk, Ye Chen segera menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa Rolls-Royce. Rolls-Royce ini berbeda dari kebanyakan Rolls-Royce. Kaca, panel pintu, dan sasis seluruh mobil sangat tebal, anti peluru, tahan ledakan, dan anti penyadapan.
tidak ada alat penyadap elektronik lainnya di dalam mobil, jadi sangat aman, sangat kuat. Pada saat ini, Ye Chen merasa lega, dan Chen Zimin di sebelahnya merasa santai seolah-olah dia telah tiba di rumah. Sambil mengambil sebotol air Fiji dan menyesapnya, dia berkata kepada Ye Chen, "Dalam 2 jam, jika Anda mengizinkan saya ketika saya kembali ke Bangsal, saya akan diberi banyak hadiah." Ye Chen tersenyum sedikit, melepas topengnya, menatap Chen Zimin, dan bertanya dengan penuh minat, "Saya tidak tahu hadiah apa yang Tuan Chen berkata tentang mendapat hadiah." Chen Zimin terkekeh, mengulurkan jari, dan berkata dengan arogan, "Jika Anda dapat menyelesaikannya dalam waktu 2 jam, saya akan memberi Anda $1 juta AS. Jika Anda dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 jam, aku akan memberimu $2 juta AS. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Ye Chen, mengerutkan kening, dan tanpa sadar berkata, "Kamu terlihat akrab bagiku. Pernahkah kita bertemu sebelumnya?" Bersambung,